Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi baik-baik saja dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Kelas 8 semester ganjil, pertemuan pertama. Bersama saya, Ibu Solehatun MAG di SMP Negeri 1 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Ayo kita belajar bersama-sama. Sebelum belajar, marilah anak-anakku kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi yang kita pelajari adalah 1. Pengertian sholat sunnah. 2. Macam-macam sholat sunnah berjamaah. 3. Mempraktekkan tata cara sholat sunnah berjamaah. Ayo kita bahas pertama, yaitu pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Pembahasan materi yang kedua yaitu macam-macam sholat sunnah berjamaah. Apa saja itu sholat sunnah yang harus dilaksanakan dengan berjamaah? Yaitu 1. Sholat Idul Fitri. 2. Sholat Idul Adha. 3. Sholat kusuf atau gerhana matahari. 4. Sholat khusuf atau gerhana bulan. 5. Sholat istisqa atau meminta hujan. Yaitu nomor 1, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah mu'akkad, yaitu sangat dianjurkan. Id artinya kembali, yaitu kita kembali dihalalkan yang selama bulan Ramadan dilarang. Kapan waktu melaksanakan sholat Idul Fitri? Yaitu sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Sholat sunnah berjamaah yang kedua adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Pada pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Untuk mempermudah, Ibu berikan gambar ilustrasi bagaimana hukum pelaksanaannya, yaitu hukumnya sunnah mu'akkad, yaitu sangat dianjurkan. Yang ketiga yaitu sholat sunnah kusuf atau gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan
ketika terjadinya gerhana matahari. Adapun hukum pelaksanaan sholat sunnah kusuf adalah sunnah mu'akkad, sangat dianjurkan. Kapan waktu pelaksanaannya? Yaitu yang nomor 4, yaitu sholat khusuf atau gerhana bulan. Sholat sunnah khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat sunnah khusuf yaitu sunnah mu'akkad. Sholat sunnah yang kelima adalah sholat sunnah istisqa atau memohon hujan, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Pada materi yang ketiga, yaitu mempraktikkan tata cara sholat sunnah berjamaah. Nomor 1, yaitu sholat sunnah Idul Fitri. Yang nomor 2, adalah sholat sunnah Idul Adha. Tata cara sholat sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha itu tidak jauh berbeda dengan sholat biasa. Cuman yang berbeda adalah 1, niatnya. Yang 2, yaitu bacaan takbir tambahan setelah takbiratul ihram. Mari kita simak bersama-sama. Mulai dari yang pertama, sholat Idul Fitri. Niatnya tolong diperhatikan. Niat sholat Idul Fitri yaitu usolli sunatal li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Sedang niat sholat Idul Adha adalah usolli sunatal li'idil adha rak'ataini lillahi ta'ala. Perbedaan yang kedua, yaitu setelah takbiratul ihram, pada rakaat pertama ditambah 7 kali takbir dan di sela-selanya membaca tasbih dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan pada rakaat kedua ditambah 5 kali takbir dan di sela-sela takbir tetap membaca tasbih. Selanjutnya yaitu tata cara sholat kusuf dan sholat khusuf. Adapun niat sholat kusuf yaitu usolli sunatal kusufi rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat khusuf yaitu usolli sunatal khusufi rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Setelah niat, baik itu sholat kusuf maupun sholat khusuf, itu ada tambahan Al-Fatihah dan ruku menjadi 2 kali. Maksudnya, setelah membaca Al-Fatihah, baca surat pilihan atau ayat pilihan, setelah itu ruku, iktidal, itu tidak langsung sujud, tetapi setelah iktidal, itu langsung berdiri tegap dan bersendekap membaca Al-Fatihah yang kedua. Setelah itu, ruku yang kedua, iktidal baru sujud. Bisa difahami anak-anak ya? Jadi ada tambahan Al-Fatihahnya menjadi 2 kali, rukunya menjadi 2 kali per rakaat. Begitu juga pada rakaat kedua. Anak-anak, kita lanjut pada tata cara sholat istisqa, memohon hujan. Sholat istisqa hampir sama pelaksanaan dengan sholat yang lain. Cuma, dalam sholat istisqa tidak ada azan dan qomat. Tetapi cukup dengan seruan,
As-sholatul jami'ah. Yang berbeda berikutnya adalah niat. Niat sholat istisqa yaitu membaca usolli sunatal istisqa'i raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Anak-anakku semuanya, pada ujung pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan penilaian pengetahuan sebagai berikut. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Dan untuk selanjutnya, Ibu berikan tugas pembuatan video praktek pelaksanaan sholat sunnah berjamaah yang nanti hasilnya kalian kirim ke Bapak Ibu guru kalian sebagai penilaian keterampilan. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.